Selamat Malam, malam, Susan. gimana kabarnya? Sehat, Mas? Kabar baik, Sehat. Mas Dev. Mas Dev, sejauh Sehat, ini Alhamdulillah. apakah DPR sudah ada membicarakan, meskipun baru kemarin disampaikan oleh Menkom Ya, Diki, tapi apakah sudah ada ya. pembicaraan dengan rekan-rekan di DPR mengenai aturan seperti apa yang akan dibuat? Oke, pertama sekarang ini DPR masih dalam reses, jadi belum ada persidangan. Akan tapi kita bersama anggota itu terus melakukan komunikasi untuk membahas hal-hal terkini. Nah, khususnya untuk masalah pembatasan umur ini kan sempat ramai diperbincangkan lah di baik di media ataupun di DPR ketika Australia berhasil membuat undang-undang untuk mewajibkan para platform sehingga mengontrol anak-anak yang di bawah umur untuk akses mereka kepada sosial media ataupun platform-platform seperti sejenisnya. Nah, ini memang sudah sempat beberapa kali dibahas bahwa ada beberapa potensi ataupun juga permasalahan yang ada khususnya di anak-anak kita. Mereka yang jiwanya masih lugu, pemikirannya masih sangat polos, itu sangat mudah terpuruk pemikirannya dan mengganggu tumbuhan moralnya, tumbuhan akhlaknya, dan juga berpotensi membuat trauma ke depannya karena sengaja atau tidak sengaja melihat konten-konten yang tidak pas ukurannya untuk mereka. Apakah itu berbentuk pornografi, berbentuk kekerasan, juga penggunaan narkoba, belum lagi minum-minuman, perjudian. Nah, hal itu dapat dengan mudah diakses di platform-platform tanpa ada filtering. Nah, maka itu memang ini pemerintah bila mana bisa berlanjut menjadi aturan dan melarang anak-anak itu untuk akses terhadap sosial media yang menyebarkan konten-konten tersebut, ini adalah satu hal yang amat positif. Ya, kita sangat amat mendukung karena kita melihat bahwa ini generasi, jangan sampai generasi muda Indonesia dirusak dengan kebudayaan yang tidak sesuai dengan ajaran dan juga keadat istiadat gitu. Baik, aturan ini kan sebenarnya dibahas berarti karena memang dampak negatif dinilai lebih besar daripada dampak positif untuk media sosial ini. Tapi kalau dari Bu Vera sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang anak-anak ini menyerap kebanyakan yang negatif dari media sosial atau juga ternyata lebih banyak positifnya kalau sejauh ini Ibu Vera melihat? Selamat malam Mas. Terima kasih pertanyaannya ya. Kalau dari kasus yang datang, klien yang datang, ya pasti kalau ke psikolog pasti ada masalah ya. Jadi cukup mengkhawatirkan untuk dampak negatifnya gitu. Selama ini kan memang sebetulnya kalau kita bicara batasan usia itu sudah ada batasan usia dari si aplikasinya gitu ya. Ada batasan misalnya let's say 13 gitu ya. Itu sudah ada, cuma kan ini masih terpulang lagi kepada si pengguna, kepada si yang membuat akun gitu ya, karena saya juga banyak menemukan supaya memenuhi kriteria 13 tahun itu bahkan orang tuanya sendiri yang membuatkan akun, jadi usia anaknya dituain supaya bisa lolos untuk punya akun di media sosial tertentu. Nah, kalau kita mau membuat aturan, yang mana saya senang sekali ini, saya menyambut dengan dengan senang juga kalau memang aturan ini akan dalam waktu dekat akan dibuat dan akan diterapkan, karena kita udah lama nih sebetulnya ya, sudah lama ditunggu-tunggu aturannya lebih tegas dari pemerintah untuk membantu terlebih khususnya membantu para orang tua nih dalam mengawasi dan mendampingi anaknya dalam penggunaan di media sosial. Nah, tapi kalau menurut saya ya perlu ada tadi seperti di Australia 16 tahun ke bawah tidak boleh, tapi untuk orang tua dan penggunanya tidak ada konsekuensi apapun kalau ketahuan menggunakan. Nah, tapi untuk aplikasinya, untuk media sosialnya, untuk platformnya sendiri mungkin ada konsekuensi tertentu. Nah, ini perlu dibicarakan lagi, mungkin diperhatikan lagi mekanismenya seperti apa supaya tidak sama aja dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, itu tadi Mas Dev ada masukan mekanisme supaya tidak sama dengan mekanisme yang sudah disediakan masing-masing platform. Kalau pemerintah nanti sejauh apa mengaturnya, dan juga mungkin kalau di negara maju tidak ada sanksi untuk para orang tua ataupun anak. Dalam hal ini apakah mungkin memungkinkan ada sanksi yang akan dilakukan menurut Anda nanti untuk diaturannya?
Ya, tentu jangan sampai orang tua dan anak itu yang diberi sanksi, karena kalau kayak begitu nanti akhirnya kayak akan menjadi seperti witch hunt kepada orang tua dan anak, dan akhirnya orang tua yang disalahkan, orang tua yang dikejar, padahal karena ketidaktahuan atau ketidakmengertian akhirnya menyibukkan untuk menyerang kepada masyarakat umum. Makanya memang sebaiknya difokuskan kepada aplikator itu sendiri, agar mereka yang bisa melakukan self-censoring, mereka yang bisa meningkatkan kualitasnya, baik kualitas akses kepada akunnya itu sendiri, akses kepada webnya ataupun kepada layanannya, dan juga akan terhadap kepada konten-konten yang mereka uploadkan. Nah, ini bisa menjadi filtering hal-hal yang memang tidak tepat untuk anak-anak, hal-hal itu yang berbahaya untuk kesatuan dan persatuan bangsa. Ini bisa menjadi salah satu akses untuk lebih ada monitoring tools lah, untuk memastikan jangan sampai masyarakat itu diisi dengan informasi-informasi yang menyesatkan. Nah, selain aturan dari platform juga, kebanyakan kan juga orang tua, mungkin tidak semua orang tua, tapi ada banyak juga orang tua yang bahkan dengan sukarela menyerahkan handphonenya dan juga kepada anaknya supaya bermain media sosial, supaya lebih tenang seperti itu, Mas Dave. Sosialisasi yang juga dilakukan oleh pemerintah nanti seperti apa kepada orang tua? Lagi-lagi orang tua kan juga mungkin banyak yang menyerahkan supaya anaknya nggak tantrum gitu, akhirnya dikasih handphone. Sosialisasinya gimana nanti ke depannya? Ya, tentu ini harus ada censoring dari semuanya, dari pihak orang tua yang sebagai nuclear family itu kan terdekat ya, untuk bisa memberikan bimbingan, memberikan ajaran dan aturan kepada anak-anak kita, sehingga mereka tuh tahu yang mereka tonton itu layak atau tidak. Bila mana itu mengucapkan kata-kata yang kasar, membahas hal yang tidak pas, itu adalah satu contoh lagi. Atau apalagi sampai dengan mempertontonkan adegan-adegan yang tidak layak bagi mereka. Nah, ini harus diajarkan dari semuanya, dan juga pemerintah dan juga para aplikator di sini harus proaktif untuk memastikan bahwa anak-anak kita ini menjadi pelayanan utama dan perhatian terbesar dari kita semua. Baik, saya ke Mbak Vera. Mbak Vera, mumpung sekarang masih didiskusikan, kira-kira apa yang perlu didetailkan oleh pemerintah dan juga DPR yang akan membuat aturan supaya aturan ini efektif nanti ketika diterapkan? Ini kan targetnya ke penggunaan media sosial ya, gitu ya. Jadi nanti mungkin perlu diluruskan juga, karena tadi sempat ada disebut larangan menggunakan HP. Yang menurut saya itu udah nggak mungkin lagi di zaman sekarang, karena kita tidak bisa memungkiri teknologi digital ya, tapi ini kita fokusnya ke media sosial. Nah, mungkin poin pertama yang perlu diperhatikan adalah yang tercakup dalam media sosial ini apa saja. Tadi kalau sebelumnya dijelaskan, disebutkan di Australia itu meliputi Instagram, Twitter, Facebook. Apakah game online juga termasuk? Kalau menurut saya kalau game online di mana anak bisa bermain dengan orang lain, bisa chatting dengan orang lain, itu sudah termasuk media sosial. Nah, itu cakupannya mana saja media sosial. Terus yang perlu diperhatikan juga adalah bukan hanya sekedar kontennya yang berdampak negatif gitu ya, pornografi, kekerasan ya kontennya, tapi aktivitasnya sendiri itu juga bisa berdampak negatif dengan anak berjam-jam scrolling HP-nya atau gadgetnya gitu ya, tanpa ada interaksi, tanpa ada aktivitas yang aktif dua arah, dia cuma scrolling aja sehingga mengganggu daya konsentrasi, motivasi belajar, dia melupakan aktivitas lain yang sebenarnya juga penting untuk dilakukan gitu ya, seperti bermain aktif, bersosialisasi, bercengkrama dengan keluarga. Nah, itu bisa terganggu karena dia terlalu asik dengan gadgetnya. Jadi tidak hanya sekedar kontennya saja, tapi aktivitasnya. Nah, terus yang ketiga, balik lagi ke tadi yang seperti saya bilang, sebenarnya dari aplikasi media sosial itu sudah terjelas ada batasan usianya. Nah, sekarang aturannya akan seperti apa, akan lebih ketat seperti apa, akan lebih serepresif apa, sehingga ini bisa lebih berdampak gitu kepada pembatasan penggunaan media sosial di kalangan anak-anak gitu. Baik, Begitu, baik.
Saya kembali ke Mas Dev. Mas Dev, kalau untuk penggunaan media sosial ini sendiri kan sebenarnya mungkin kalau untuk orang tua yang sudah lebih memiliki informasi mengenai batasan media sosial ini mungkin sudah bisa melakukannya. Tapi lagi-lagi ada juga mungkin yang orang tua yang memang membutuhkan waktu untuk bekerja sehingga menyerahkan handphonenya sehingga anaknya bisa bermain media sosial, dan ini kan sudah terjadi. Artinya akan ada kebiasaan yang diubah oleh orang tua dan juga anak. Kira-kira nanti prosesnya ini untuk penerapan aturannya akan membutuhkan waktu berapa lama supaya sosialisasi dilakukan dan kemudian akhirnya benar-benar diterapkan? Ya, tentu membutuhkan waktu dan kerja keras dari semua pihak. Ya, tapi kan juga mesti diingat bahwa di semua level pemerintahan itu kan kita ada dinas-dinas. Jadi dari kementerian dan juga ada dinas-dinas di tiap-tiap kabupaten, kota, dan provinsi. Lalu juga di kantor-kantor desa kan ada aparat hukum, ada aparat sipil. Nah, ini semua bisa dioptimalkan, dan juga ada guru-guru. Lalu juga ada tokoh-tokoh masyarakat. Ini semua bisa digerakkan untuk kita menyebarkan pesan-pesan ini. Nah, ini memang tidak mudah. Ini membutuhkan kerja keras. Akan tapi ya ini adalah investasi jangka panjang, karena kita bicara kepada anak-anak kita bicara tentang generasi muda, penerus bangsa, dan ya, sehingga harus ada konsep yang tegas dari pemerintah, dan juga ada timeline-nya, dan juga ada targetnya, sehingga bisa dievaluasi terus secara berkala. Kita bisa ketahui apakah prestasinya itu tercapai dengan tepat dan hasil positifnya itu terlihat. Baik. Mas Dev, terima kasih informasinya. Jika ingin melanjutkan aktivitas kembali, kami persilakan. Tapi kita akan masih tetap lanjutkan dialog kita masih dengan Mbak Vera. Terima kasih, Mas Dev. Mbak Vera tadi kan siap. Mbak Vera tadi kan menyatakan ada aktivitas yang akhirnya harus diganti ketika ada pelarangan menggunakan media sosial di kalangan anak-anak. Di sini kan perlu juga kreativitas orang tua. Apakah secara kualitas SDM keluarga-keluarga di Indonesia ini bisa mengikuti aturan ini ke depannya, Mbak Vera? Saya rasa sih harus bisa ya, gitu, harus bisa. Gitu. Jadi mungkin sulit, tapi bukan berarti tidak bisa, gitu. Jadi ketika memang jam bermedsos atau jam bergadget itu dikurangi, tentu harus ada pengganti. Dan anak-anak itu kita tidak bisa biarkan, udah kamu pokoknya tidak boleh lagi main medsos, tidak boleh lagi main gadget, dikurangi atau dihilangkan. Terserah deh kamu cari kegiatan sendiri. Nah, anak-anak nggak bisa seperti itu. Jadi kegiatan penggantinya memang harus disediakan. Harus ada idenya, inisiatifnya itu dari kita, dari orang tua. Pilihan-pilihan kegiatannya apa saja. Dan tentu ini menjadi tantangan. Karena selama ini kita sudah terlena nih. Ya, orang tua pun juga sudah terlena dengan adanya gadget, dengan adanya medsos tadi, itu membuat anak tadi Mas Hussein udah bilang gitu, anaknya jadi anteng gitu ya, nggak lari-larian, jadi nggak capek juga orang tuanya. Nah, jadi tantangannya karena kita sudah terlena, jadi kita harus mulai lagi, kreatif lagi, terchallenge lagi untuk cari aktivitas penggantinya gitu. Dan tentu ini namanya investasi jangka panjang ya, tentu jadinya kita capek-capek dulu nih sekarang. Demi apa? Demi tumbuh kembang anak yang lebih baik gitu. Karena kalau dilihat sekarang yang semakin memperhatinkan gitu. Tadi pagi aja saya habis ditanya oleh media tentang satu game permainan yang dimainkan anak-anak di mana mereka berlarian di jalan raya demi mencari koin yang bisa diuangkan gitu. Nah, ini kan sudah melewati batas ya gitu ya, di mana anak-anak tidak seharusnya main game seperti itu, tapi kok mereka bisa akses, bisa pakai. Nah, jadi yang saya harapkan dengan aturan yang baru ini ada yang lebih represif, yang lebih masif juga ya, bagaimana ini supaya bisa diterapkan, dan juga bagaimana tidak bisa diakali gitu. Karena itu tadi ya, ketika mungkin orang tua lelah, capek gitu ya, udahlah nggak apa-apa lah gitu ya, sebentar aja dikasih aja terus diakali supaya mengakali aturan tersebut. Nah, ini celah-celahnya juga mesti dilihat apa saja gitu. Baik Mbak Vera, tapi kira-kira adakah hal positif yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh pemerintah supaya media sosial ini mungkin ada beberapa poin yang bisa dipertahankan dan juga bisa digunakan oleh anak-anak, atau sepenuhnya langsung diblokir saja? Jadi memang harus dipilah-pilah gitu ya. Sayangnya adalah yang banyak kita lihat seliwuran di gadgetnya anak-anak itu semua yang
kurang berdampak baik gitu, karena itu selalu disajikan lebih baik oleh si aplikatornya, bukan lebih baik, lebih menarik, sorry ya saya ralat, lebih menarik sehingga anak lebih mau untuk melihat berjam-jam dibanding dengan yang konten-konten positif gitu. Jadi ada kok positifnya gitu ya, ada kok positifnya. Nah ini balik lagi bagaimana ini kerjasama bareng-bareng, tadi Mas Dev juga sudah bilang bagaimana pemerintah bisa menseleksi mana yang bagus media sosialnya, mana yang negatif gitu ya, dan batasan usianya jelas, ini untuk usia berapa saja, dan dari orang tua pun juga membantu anak untuk menseleksi konten-konten apa atau sumber-sumber mana yang memang berdampak positif dan banyak manfaatnya buat anak-anak ini. Nah, tapi sekali lagi Mas Wilson, ini tidak hanya semacam sebatas konten, tapi aktivitasnya juga. Jadi edukasi mungkin juga perlu tekankan terus berulang-ulang tentang apa yang bisa diakses anak, kapan, di mana, berapa lama gitu ya. Nah, itu yang harus juga diedukasi juga untuk orang tua supaya bisa menerapkan ini pada anak-anaknya gitu. Baik, saat ini pemerintah tengah membuat aturan, tapi kita juga harapkan di saat yang bersamaan orang tua bisa mencari informasi mengenai hal ini sehingga bisa mungkin mulai mengubah kebiasaan anak untuk menggunakan media sosial supaya perlahan bisa dihilangkan. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Ibu Vera Ita-Biliana Hadiwijoyo telah bergabung bersama kami selaku psikolog anak dan remaja. Sehat selalu Bu Vera. Sehat semua, terima kasih.